kan gede ya, kantong teh sempit, jadi kerasa ini hilang. Masalahnya satu-satunya orang di sebelah kanan saya itu cuma si maling itu ya. Jadi saya langsung teriak, balikin handphone. Apa sih lu, gila lu ya, bla bla. Ya udah, ngegerabahin aja dia, kantongnya dipegangin di mana. Wah, apa sih lu, didorong-dorong, gila lu ya. Emang di kantong nggak ada, tapi pas tarik menarik baru handphonenya jatuh. Jadi sama dia teh diselipin di belakang ini, dia nyender tuh ke pintu gitu ya, gara-gara tarik menarik jatuh. Ambillah, nggak jadi kecil. Lika-liku lah itu ya. Sudah banyak memakan korbannya. Ya singkat cerita akhirnya berangkat lah Pak ya. Jadi ke yang di Thailand. Di Thailand ternyata si bos yang di lantai 28 itu dia punya kasino di sana, kasino online. Masuk di sana mungkin seperti yang diceritakan di podcast awalnya jadi IT-nya dulu, dibukakan lah ya. Awalnya gara-gara PI itu awalnya. Hah? IT juga ya? Tapi belum ke Thailand tapi. Kesamaan kan? Oh, banyak kesamaan. Tapi ilmunya banyak kan antum lah, insya Allah lah, insya Allah. Hah? Udah beres. Ya di sana lah akhirnya 2 tahun kerja. Setelah 2 tahun resign karena buka kasino sendiri di Thailand deh. Sampai akhirnya bulatnya 17 berangkat ke sana tuh 5 Februari 2014. Pulang dari sana itu 15 Maret 2017. Masih inget tanggalnya juga. Nah, barulah dari situ mulai pulang ngaji, pulang dari sana mulai ngaji. Sampai sekarang dah aslinya mah masih santri. Jadi kalau disesuaikan dengan judul, awalnya mah berangkat ke sana ya tahu sih yang di sana tuh usahanya, akhirnya dibilang kerjaannya tuh begitu di bidang itu. Cuman murni karena lemahnya iman, dan memang ada momen dimana ya diuji finansial waktu itu. Udah mau digaji marketing juga berapa kan, udah gitu ayah sempat bangkrut, beliau sempat sakit harus dioperasi. Yang lebih berat sebetulnya kan bukan ujian kesempitannya, tapi ketika ngelihat orang-orang yang kita sayang menangis, terluka, udah gitu kitanya tidak ada daya untuk bisa apa-apa. Jadi kayaknya kalau saya di sana teh seneng kali ya, pengen nyari tenang, pengen nyari bahagia doang, karena belum pernah nyobain kaya sendiri ya. Ya akhirnya berangkatlah ke sana. Ya dibukakan memang ya. Memang pertama kali aja gaji pertama itu langsung 6 juta, di luar apartemen, di luar tiket pesawat, setahun 3 kali pulang, di luar uang makan. Sebulan langsung naik jadi 7, 3 bulan naik jadi 9, setahun jadi 11, setelah 2 tahun jadi 20 sebulan. 20 juta sebulan sebagai IT-nya. Ketika pas berhenti, lebih gede lagi. Omset di standarnya di 600 jutaan. Dan kadang ada hari di mana satu bulan itu di 80-an. 80 jutaan. Umur berapa? 24 kali ya. Jadi kebeli rumah sendiri itu umur 22 didapat di sana. Ya, itu terus berjalan. Lalu mulailah kita yang disebut pelajaran sharing session jalan hijrahnya itu ya. Pertama, fasenya biasanya adalah biasa aja lama-lama, mulai bosan. Sebagaimana kita kalau makan all you can eat, 5 menit pertama itu daging begitu menggoda ya kan. Tapi setelah sejam setengah selanjutnya, udah gumoh, nggak mau lagi. Ya. Ternyata sama, kita akan pernah merasakan itu. Beli handphone baru ya. Jangankan setelah bertahun-tahun lah, habis beli handphone, ada orang yang di parkirannya juga langsung bete. Gara-gara ngelihat iklan hari ini rilis handphone terbaru, harga lebih murah, spek lebih tinggi. Mana cicilan masih 2 tahun, aduh berat itu mah ya. Jadi lama-lama itu mulai yang tadinya dirasa dapat uang banyak di sana itu senang, lama-lama terasa biasa saja. Ketika terasa biasa saja, tidur pun lama-lama makin gelisah, lama-lama makin gak enak, gak betah aja di sana. Walaupun ketika terbangun dari mimpi, dari tidur, biasanya yang dilakuin pertama ya memang cek handphone, cek saldo ya. Soalnya masih banyak duitnya tapi menderita. Dan akhirnya diperlihatkan lagi orang-orang yang udah lebih dahulu di sana. Izin nggak apa-apa kalau terulang ceritanya ya. Adalah karena memang mereka dengan penghasilan ada yang nyampe 8 miliar sebulan. Kalau 80 juta sehari kan baru 2,4 M ya sebulan deh. Nah ini sampai sebegitunya. Tapi mulai pelajarannya bahwa walaupun mereka jauh lebih besar, jauh lebih kaya, tapi ternyata jauh lebih depresi. Untuk tidur, kecanduan obat tidur, ya.
selelah apapun nggak bisa tidur kecuali minum obat tersebut. Saya sampai mikir, ya Allah, ternyata mudah tidur adalah kenikmatan luar biasa dari Allah. Kita mah di pengajian gak bisa tidur, ya bangun semua di sini mah insya Allah. Tapi kalau misalkan dia untuk bisa tidur, ketergantungan obat, ya. Tapi tetap ya, karena pilihan di sana tuh cuma dua larinya, antara obat-obatan, karena memang tempat hiburannya cuma dua, diskotik sama kasino, ya. Jadi kebanyakan cuma larinya kepada kepada obat-obatan atau minuman atau judi, atau kadang ada juga yang mereka pemain perempuan juga ada banyak di sana, ya. Tapi tetap namanya ketika akhirnya efek obat atau efek minumannya selesai, warasnya muncul lagi kan tuh. Wah, nggak bener nih. Bahwa ngerasa berulang lagi. Sampai kapan kayak gini ya? Mereka kayak nyebut, sampai kapan kita kayak gini terus ya? Meskipun dugemnya istiqomah, tuh kan, istiqomah ya. Maksudnya konsisten gitu ya. Karena paling lama liburnya cuma 3 hari. Udah langsung party lagi. Tapi ada mereka sampai berkata jenuh gitu. Obat macam apa aja mereka udah cobain, minuman seperti apa juga udah cobain. Tapi tetap mereka sampai minta kayaknya enakan tinggal sederhana lagi, di Indonesia lagi, di rumah sederhana, kumpul di ruang tengah, dikelilingi anak cucu, ya kan? Jadi sawang sinawang. Nah, kita yang di Indonesia juga udah ada yang pada begitu. Kumpul di ruang tengah, hangat. Tapi kan kita kumpul di ruang tengah karena nggak ada kamar lagi ya. Kalau dia kamar banyak ya. Kadang bangga sih dia, anak-anaknya ada yang di Jerman, anak-anaknya ada yang di... Jadi kalau anak-anak kita tuh bete paling perginya ke warung ya, jajan. Kalau di sini mungkin ya ke P3 ya, P4, sholat gitu ya, atau kebun kacang belakang ya. Kalau mereka anak-anaknya saking uang bukan masalah, bosen, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura. Paspornya udah ada yang elektrik, yang digital, tinggal bawa kemana-mana, beli baju di sana, beli koper di sana, nggak bawa apa-apa. Saking uang bukan masalah. Tapi tetap ya, tidak bisa bohong ketika mereka sebagai orang tua membanggakan kadang anak-anaknya seperti itu. Lalu ngelihat di seberang tempat makan mereka yang bagus, yang mewah, di seberangnya biasanya kalau bahasa kitanya di sini mah pecel lele gitu ya. Nah, tapi di situ ngelihat ada seorang anak menyuapi ibunya makan, mau makan jeruk, kulit jeruknya dikupasin sama anaknya, dijemput sama anaknya meskipun hanya dengan sepeda yang digoes, motor yang lampu depannya kadang udah mati, remnya cuma sebelah doang, tapi tetap si orang kaya ini, bandar-bandar judi ini nggak bisa menyembunyikan mupengnya, rasa irinya. Kadang akhirnya keluar dari mulutnya, yang intinya saya berarti buat apa yang ngelakuin kayak gini semua. Orang usaha lurus bersih aja masih bisa dijahatin orang gitu. Ada risikonya, ada stresnya. Ini di sana harus bersinggungan dengan hukum, dengan capeknya, bersaing dengan orang-orang yang di sana jelas lebih tidak ada moral. Kalau kemana-mana juga harus didampingin bodyguard, takut ada yang jahatin, ya. Karena memang di sana itu masih ada kasta-kasta lah ya. Jadi kalau ada orang Kamboja di sana dikasih uang buat nyuruh bunuh orang itu masih ada yang mau. Bahkan sampai tarif termurahnya itu 100 baht nyuruh bunuh orang mau, Pak. Berapa 100 baht? 40.000. Murah banget, bunuh orang loh itu. Masih ada yang mau di sana tuh. Jadi selalu takut, selalu gelisah. Dan yang paling diingin, ya anak-anak saya yang saya kira itu semua akhirnya untuk menghasilkan uang lebih banyak, beneran dapat uangnya lebih banyak supaya bisa ngasih fasilitas terbaik, pendidikan terbaik, sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Apakah anak-anaknya sesuai yang diidam-idamkan? Enggak. Ketika akhirnya dia ingat anak yang di Jerman, kapan ngubungin? Bulan lalu, itu dia minta duit. Nggak minta duit, nggak nelpon. Ya. Yang itu yang masih tinggal serumah, yang sering jalan-jalan ke luar negeri, ya kadang di rumah nggak ketemu. Kebayangan rumahnya orang kaya segede apa? Kadang dari ruang tamu ke kamar harus naik angkot mungkin, saking luasnya, Insya Allah. Dan kamarnya kan biasanya lengkap ya, bahkan ada kulkas sendiri, ada wifi, ada internet, ada PlayStation, semuanya lengkap. Jadi nggak mau keluar rumah kan, nggak mau keluar kamar, nggak pernah kumpul hangat di ruang tengah gitu. Bahkan saking besar rumah orang kaya itu kadang ruang tengahnya banyak. Yang itu ada satu set sofa sendiri, sebelah sana ada satu set sofa lagi. Masing-masing ada TV-nya juga. Bingung ya. Jadi dihilang di perasaan bagian itunya. Ya. Sehingga sampai kadang ada klimaksnya, puncaknya,
Waktu itu lagi sempat pulang ke Indonesia, mampirlah ke rumah amah nenek ya. Papi saya, mami, orang tua ya, dan ibu ngobrol sama cicinya si papi. Ya, ya, saya manggilnya Uwa ya, atau Bude lah kalau misalnya di ini. Mereka akhirnya sampai di suatu titik ngobrolin teman mereka yang dulu paling kaya, paling tajir melintir. Si Fulan kemana ya? Ih, udah meninggal nyaris busuk selama 7 hari mayatnya. Belum lama ditemuin. Yang bener, bukannya anak-anaknya juga kaya? Perusahaannya udah diwaris-warisin. Oh ya betul, justru anak-anaknya kok yang naruh bapaknya di situ. Loh, kok bisa sih? Ya bisa, terus saya coba merhatiin hikmahnya apa dari obrolan mereka tuh. Akhirnya keceletuk ke cerita bahwa salah satu yang suka diajarin oleh si bapak tersebut kepada anak-anak yang akhirnya ngebuang dia adalah si bapak ini tuh dulu suka ngajarin satu kalimat kepada anak-anaknya, yaitu, nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu, buang-buang waktu. Masuk gak ajarannya ke anak itu? Masuk, luar biasa. Bapaknya suatu ketika sakit, gak bisa ngasilin, warisan udah dibagikan, perusahaan udah diwariskan, gak bisa apa-apa. Siapa yang mau ngurus? Gak mau. Nggak jadi, emang nggak jadi duit kan urusan, kayak betapa repotnya ngurusin orang tua, kita tahu. Terus gimana? Ya udahlah, sewain kontrakan aja di pinggiran kota, kosan pinggir jalan, reot, dengan fasilitas yang tentu kurang, 700.000 sebulan. Nanti seminggu sekali pembantu kita ngejenguk. Pas salah satu akhirnya giliran membantu yang ngejenguk, ya sudah dalam keadaan nyaris busuk 7 hari. Ya, namanya orang tua sakit hidup sendirian, ya, ada air kencing ngegenang di lantai, ada sampah berantakan, dan yang pasti sih demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan usia tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Sehingga akhirnya ya kami yang di sana sudah nyampe di satu titik kayak gitu. Dalam artian kadang suka gregetan memang ketika ada orang tua teh berkata kepada orang lain bahwa anak saya emang nggak usah sering-sering ngaji lah, orang nggak pengen, cita-citanya juga nggak pengen jadi ustadz gitu ya, nggak pengen jadi ustadz atau ustazah lah. Kan ngaji emang bukan tugasnya ustadz atau ustazah doang ya. Ketika dinasehatin, oke, ya udah, nggak apa-apa, diseimbangkan. So, karena kamu ngaji sama siapa? Tuh tetangga ada yang mau ngajarin. Berapa biayanya ngaji sama tetangga? Sebulan 100.000. Mahal amat katanya. Buat giliran ngaji mahal. 100.000 mahal nggak sih, Pak? Asa pengen ngejambak gitu ya. Bukan rambutnya, bibirnya saya jambak gitu. Nah, kalau di Bogor itu ada bimbel. Ada bimbel, saya pernah ngeliat ada paketannya ya, 80 juta. Wih, apa nih di depan bimbel 80 juta? Ternyata paket untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya kira masuk surga, Pak. Taunya masuk PTN. Itu kadang suka ada tulisan bintangnya kecil. Di bawahnya ada keterangan. Yang kalau kita bahasa kitanya mah, itu belum tentu lulus. Ya. Jadi ada yang bayar untuk demi anaknya masuk PTN 80 juta, nggak mahal, rela keluar dengan belum tentu ada jaminan lulus di kampus tersebut. Giliran aing ngaji mas 100.000 sebulan teh kemahalan cenah. Ya. Sedangkan punten ya, anggaplah itu anaknya seperti tadi beneran jadi orang kaya, hebat, besar, punya harta, jabatan, popularitas dan lain-lain. Tapi bapak ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Masih berani banggain anak kayak gitu? Enggak ya. Jadi itu mulai ngeliat-liat yang kayak gitu. Apalagi yang aneh-aneh, seperti misal ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima. Ada ya, mungkin mobil ke-1 sampai ke-4-nya cuman Hot Wheels sekali ya, jadi ngambek dia, bukan mobil asli ya. Terus ada juga, di situ ada wanita umur 34 tahun, cuman masih terawat ya, orang Cina, daratan Cina lokal sana. Dia lagi cerita sama temennya, ada kakuping ya, kedengeran. Ternyata lagi ngobrolin rencananya untuk aborsi. Tapi masalahnya aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Bayang Pak, umur 34 aborsi 23 kali. Kan gak mungkin zinanya cuma 23 kali. Emang stok apa itu lakinya ya. Ya udah itu terus, dan sambil berceritanya kayak seolah dirinya paling menderita dan yang lain-lain. Jadi itu pertama mulai dilihat. Oke, satu kesimpulan sementaranya adalah kami semua pada pengen berhenti, gak pengen selamanya juga.
Puncaknya memang saya survei ya, saya nanya bos-bos kasino lain itu seperti apa. Ada yang masih sampai hari akhirnya tetap kaya dan bahagia nggak sih, sederhananya mah gitu. Maka kalau mampir dari sekian banyak kasino di sana, ngunjungin, tanya ke karyawan-karyawan seniornya, si bos teh kemana ini? Yang ini, pendirinya mah udah mati kena HIV/AIDS, ada. Kalau yang itu kemana, tahu nggak? Yang itu mah udah dikhianatin anak istrinya, lari sama laki-laki lain, sekarang stres, ada. Yang itu, yang sebelah sana tuh, di penjara sekarang dikhianatin anak buahnya. Aduh, ada nggak yang masih sampai sekarang bener-bener masih kaya? Ada tuh, pemilik kasino yang belah sono, rumahnya di belakangnya tuh gede, kaya, bagus. Tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi, waduh, gak ada yang beres nih, gak ada yang happy ending. Yang sedang menjalani pun ingin keluar, yang telah menjalani pun gak ada yang happy ending. Jadi bahkan kami semua tuh tahu harus ninggalin itu semua, tapi tidak punya cukup nyali untuk ninggalin uang sebesar itu. Ya. Puncaknya memang ketika dulu saya agak nyandar ke otak sendiri, Pak. Dalam artian karena nggak nemu anak lain yang seumuran yang lebih kaya dari saya, dan saya tidak nyentuh narkoba sama sekali karena tahu itu bikin bodoh, dan saya ngerasa uang yang besar didapat di sana tuh hasil dari kecerdasan sendiri. Tapi ketika akhirnya itu semua hilang, harus tahu harus berhenti dari itu semua, si akal yang dibangga-banggakan teh tidak punya cukup ide atau akal untuk saya teh di Indo mau ngapain. Kerja lagi dari nol, buka usaha apa lagi dari nol, ya. Jadi buntu tuh. Jadi si akal yang tadi dibangga-banggakan buntu, takut sama masalah rezeki. Memang puncaknya ya ketika ya di kasino itu teh terus, tapi udah bosen, yang lain masih sibuk dengan urusan perjudiannya. Sayanya buka handphone, lihat-lihatlah YouTube. Yang muncul recommendationnya video game tentang pas rezeki. Kalau kamu takut sama masalah rezeki, itu Masya Allah. Ya. Yang intinya mah bicara tentang janin itu, ingat, kalau janin di dalam perut ibunya udah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa gerak, gerak mah bisa ya, nggak bisa sholat, nggak bisa kerja, tapi ibunya nggak makan apapun, jadi rezeki bagi si janin. Dan si janinnya itu bahkan boro-boro belum bisa mikirin rezeki, otaknya aja belum jadi. Ya. Tapi tetap rezekinya mah sudah ada. Maka mana yang lebih hebat, kata hati-hati itu? Itu rezeki itu janin yang mencari rezeki, atau rezekinya yang mendatangi janin? Kita datengin janin. Udah banyaklah, rezeki itu sesuatu yang sudah Allah aturkan. Jangan kalau kamu udah gede, udah bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud pada Tuhanmu, masih ragu dengan masalah rezeki, masih ragu dengan Allahnya, maka waktu itu kayak digampar, kayak ya Allah, hal semasuk akal itu kok nggak kepikiran ya. Lalu sebetulnya banyak hikmah-hikmah, kayak misalkan pernah ngisi di PT Bogasari yang di Surabaya, pabrik tepung. Saya tanya, ini kliennya paling besar siapa? Pabrik mie instan. Ini gandumnya segimana banyak buat mencukupi produksi mie instan yang orang kan doyan banget kan, luar biasa produksinya. Belum lagi mie instan Indonesia mah sampai diekspor keluar, ya. Di mana saya nggak pernah lihat ladang gandum seluas itu gitu ya, sejauh ini keliling Indonesia misalkan. Maka ternyata dijawab adanya kalau yang ini yang Bogasari di New Zealand sama di Kanada ternyata. Jadi gaya ya Pak ya, kita sekali makan mie instan tuh impor tuh Pak, gandum Kanada Pak. Masya Allah ya, padahal mah di kitanya mah murmer ya. Masya Allah, kayak orang anak lahir nggak ada susunya, akhirnya ibunya nggak ada air susunya misalkan, akhirnya Allah nyiptain ya dari sapi bisa. Mana yang lebih hebat? Apakah itu bayi yang mendatangi sapi atau sapi yang datengin bayi? Sapinya juga kok, tapi susunya ya, nggak susunya juga sih, air susunya, masa ditemplokin ke situ bayinya. Tapi tetap ya, sapi segitu banyak juga. Di New Zealand juga banyak yang menerima rezekinya. Ada kita nih di sini atau di mana, di Bogor, dimanapun nyampe pokoknya mah sudah Allah aturkan masalah itu. Memang puncaknya di situ, sampai akhirnya mesen tiket pulanglah akhirnya ya. Barulah di situ mulai ngaji lagi di Bogor. Cuma memang konsepnya saya balik ngaji dulu, baru ada waktu sisa ngurus dunia, ngurus usaha, berusaha buka usaha.
udah pernah nyobain ya ngejar dunia bak-bak di Thailand, nggak, ya dapet sih nominalnya mah gede, tapi bahagianya nggak dapet, tenangnya nggak dapet. Pengen ngetes nih, coba dibalik, ngejar Allahnya dulu, dunianya masih sisa waktu aja, mati nggak nih saya? Enggak juga ternyata mah. Sampai kata ada nasihat yang keren, kalau pengen nangkap ayam itu katanya jangan dikejar, da ayam teh lincah ya, ngejarnya capek. Kalau mau taruh makanan, ayamnya datang tutup ya. Kalau pengen nangkap kupu-kupu juga jangan dikejar, dan dia bisa terbang, kita nggak bisa. Gimana cara nangkap kupu-kupu? Tanam bunga yang indah, datang nanti kupu-kupunya. Gak cuma kupu-kupu, bu, capung, nyamuk DBD, datang juga semua. Ya. Tahu-tahu diopname, demam berdarah, ya, datang semua. Kayak udahlah. Ketika singkat ceritanya banyak pelajaran yang dilihat di sana, walaupun disesali juga. Tapi memang yuk sekarang kita bicara jujur-jujuran ya. Kita punya keinginan tidak? Punya. Dan kalau kita punya, apakah Allah punya keinginan juga? Punya. Allah ingin kita tenang, bahagia, damai, selamat ya. Allah ingin kita takwa, taat, dan lain-lain. Kita bicara jujur, dari akil balik hingga detik ini, kita lebih banyak ngejar yang kita inginkan atau yang Allah inginkan? Yang kita inginkan. Sejauh ini kita udah ngejar yang katanya bukan keinginan pihak lain, ini keinginanku sendiri. Tapi yuk jujur-jujuran, apakah sudah bahagia tanpa batas, happily ever after? Enggak ya. Segitu teh ada yang udah tercapai ya. Bahkan ada juga yang bahkan orang-orang lain yang udah lebih daripada yang kita bayangkan. Nggak kebayang orang bisa punya rezeki kayak gitu, kayak tadi lah si bos-bos bandar judi yang tadi. Enggak. Tetap ada momen di mana titik mereka merasa itu semua belum menjadi kebahagiaan. Salah satu yang juga saya simpulkan adalah, siapa sih orang yang bisa benar-benar bahagianya tanpa batas, tanpa syarat ya? Orang-orang yang tidak beragama di sana pun nyebut katanya itu mah orang-orang suci yang katanya dekat dengan Tuhannya katanya. Ya, Tuhannya. Makanya dia nyebut pihak lain karena mereka nggak percaya Tuhan gitu kan. Maka pas dipikir, iya juga ya, orang-orang soleh asli gitu ya, entah nabi atau orang-orang soleh terdahulu, mau ibadahnya sebanyak, mau pahala jelas banyak, dosa bahkan terampuni, tapi ujian lebih parah, dan juga tapi tetap jadi orang yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Apa yang membuat mereka mau melakukan itu semua? Ya udah, ya memang yang dikejar adalah ya tadi, apa yang Allah suka. Kita menderita kan bukan karena kita menderita itu karena meletakkan kebahagiaan kita pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kata kita baik itu adalah terbaik untuk kita? Enggak. Maka itulah puncaknya, kira bisa pulang, bisa ngaji. Cuman utangnya banyak ya. Pertama kali ngaji, ada kajian, beres dari situ tuh ada anak SMA umur 15 tahun setoran hafalan ke ustadznya. Setoran apa? Surat Al-Mutaffifin. Waktu itu teh, emang ada ya surat kayak gitu? Sayanya aja nggak tahu ya. Karena waktu itu ya trikul nggak pakai tajwid, kata kasur juga belum hafal. Pas akhirnya didengerin, coba dengerin, ini panjang nggak habis-habis suratnya teh. Padahal segitu teh cuma Al-Mutaffifin ya, masih ada Al-Baqarah yang lebih luar biasa. Tapi ngerasa, ya Allah, berarti hidup selama 25 tahun ini teh ngapain aja. Baru udah mulai ngejar, mulai belajar tahsin dulu, belajar tajwidnya dulu, sampai diizinkan lulus baru boleh mulai menghafal. Tapi ya kesimpulannya, cara orang untuk mulai kenal Allahnya mah itu terserah Allah ya. Ada yang gara-gara ketipu orang dulu, ada yang pemuda-pemudi diputusin pacarnya dulu, ada yang kelilit pinjol, ada yang kalah main slot, apapun lah, terserah. Tapi ujung-ujungnya sama, ketika akhirnya mencari Allah dan akhirnya ketenangan itu dapat, maka pasti fase selanjutnya bukan hanya mencari ketenangan sendiri saja, tapi bahkan juga mendorong manusia itu untuk terus jadi manfaat, jadi kebaikan. Karena bukti iman makin lama makin naik adalah gak cuma mikirin diri nanti, tapi mikirin orang banyak. Bahagianya berubah dari yang tadinya bertanya, apa aku sudah bahagia? Sekarang bertanya, sudah berapa orang yang aku bahagiakan? Oh, lega tuh, tapi enak kayak gitu mah. Karena udah lepas semua-muanya, yang di dalam hati itu udah tinggal Allah aja. Karena kalau misalkan masih belum ke arah sana, soklah silakan punya segala macam juga,
ada mentoknya juga. Makanya yang udah punya jabatan masih korupsi. Siapa yang jamin kamu hidup sampai umur 60 tahun? Ya. Ini yang lagi ngomong juga 5 tahun lagi, 5 menit lagi juga nggak tahu. Ya. Maka insya Allah selain orang-orang yang tadi didapat dengan cara mengenal Allah juga, salah satu yang lainnya adalah karena kita kalah juga dengan anak-anak ya. Anak-anak itu kan kita lihat mereka senyumnya mulus, tulus, total, tidak kayak senyum yang udah orang dewasa gitu, agak pahit gitu kan ya. Insya Allah. Padahal kalau mau kita jujur, uangnya orang dewasa sama uangnya anak-anak banyakan uangnya orang dewasa. Kecuali mungkin anak-anaknya Rafathar atau Cipung ya, itu beda sedikit itu dia mah ya. Kalau ilmunya orang dewasa sama ilmunya anak-anak banyakan ilmunya orang dewasa. Tapi kok kita kadang kalau mau jujur iya lebih sulit bahagia daripada mereka. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah anak-anak tuh belum punya pesaing Allah di hatinya. Walaupun dia belum ngerti fikih ibadah itu seperti apa. Tapi dah kita makin gede mulai ngerasain gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, rasanya populer enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing-pesaing Allah di hati kita, sehingga bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita. Makanya nggak aneh kalau misalnya ada orang baru gajian masih ambekan ya. Percuma gaji segini, saya mah bahagianya nanti kalau udah jadi direktur, bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Kenapa harus gitu? Dulu kita bisa tuh waktu kecil bahagia tanpa alasan. Udah bapak lahir nggak langsung segede gini kan pak? Iya, pernah orok kan? Ya udah pernah kecil, berarti kita pernah jadi manusia yang bahagianya tanpa batas. Tapi yuk maka kudu yang di sini ada hati teh sempit ya, segini-gininya. Tapi kita campur adukin hartaku, jabatanku, rumahku dan yang lain-lain. Ya, ada nyelip Allah di situ. Ya iya, tumpet-tempetan. Ya. Tapi kalau justru dilapangkan, tinggal sang pemilik segala-galanya aja. Bismillah lah, enak, insyaallah. Tanpa alasan bahagianya ya, dan jadi manusia yang jauh lebih baik dan lebih sulit kecewa, lebih sulit sedih, nggak bisa ngeluh, nggak bisa, karena udah sadar betul udah bantuin orang kok dijahatin, dia yang rugi. Masa dia yang zolim, kita yang dihukum. Dalam Islam kan yang rugi itu yang bukan yang dizolimi, tapi yang rugi adalah yang menzolimi. Dia zolim, transfer berarti pahala ke kita. Pahala kita habis, dia diangkut dosa kita sama dia. Udah ditolong dia malah jahat. Atuh kan berbuat baik bukan supaya dia suka, supaya Allah suka weh. Satu dunia cinta Allah benci, celaka. Satu dunia benci Allah sayang, selamat, tenang aja. Tapi kelakuannya nyebelin, udah ditolong malah begitu. Meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Kan ya plong weh, makanya pantesannya nabi-nabi itu nggak ada yang pundung gitu ya. Pahala lebih banyak, ujian lebih berat. Ada gitu, tahu istilah pundung nggak? Pundung ya? Iya, ngambekan itu. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kemarin gak dialek waeku, batur nyari hati, brother. Pakai Sunda lagi ya, kurang elegan. Bahasa Sundanya mah lucu gitu ya. Tapi kan nggak masuk akal kalau Nabi kita seperti itu. Kalau nabinya seperti itu, Islam tidak akan sebesar ini. Tapi lihat, jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun, Allah tidak berikan izin, gak akan terjadi apa-apa. Ya, sehelai rambut pun gak akan jatuh. Lapang jadinya, enak ya. Sama lah. Ngarep gaji, kerjaan, telat dikit, bete ya. Tapi yang aslinya kita kejar kan berikhtiar, yang penting jadi sesuatu di sisi Allah. Jadi amal soleh. Ya. Bandingkan seumur hidup semua keinginan dikabul, tapi tidak ada satu kegiatan kita pun yang jadi pahala dan amal soleh. Meninggal berarti bawa apa? Capek doang, bekal nggak bawa ya. Udah mah yang di dunianya didapat nggak bisa dibawa. Atau bandingkan misalkan sepanjang hidup nih, kalau mau jujur ya, sesekali nggak dikabul. Bahkan ada orang yang lebih banyak nggak dikabul doanya sepanjang di dunia, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan seluruhnya jadi amal soleh dan pahala di sisi Allah. Meninggal, dia yang paling panen tuh. Ya. Nah, ini kalau misalnya pengen enak, agar jadi amal udah. Ya, Allah suka, udah selesai. Karena kalau masih belum ke arah sana, segalanya serba minus, Pak. Gak bisa dong hitung-hitungannya. Jangankan masalah hitung-hitungan, udah masalah duit. Salah ngucap kayak bisa jadi ke pengadilan, Pak. Ini pencemaran nama baik. Ya.
luar biasa. Kalau demi nama baik tuh sampai ada pasalnya, sampai orang rela di pengadilan berbulan-bulan, sampai orang rela keluar biaya buat pengacara. Lihatlah anak kecil lagi balik 5 menit habis benjol sama temennya main lagi. Ya, yang berantem siapa? Ibunya. Ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main lagi? Bagi anak kecil mah sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya punya. Nggak ada gengsi-gengsian. Pernah ngelihat anak kecil berkata kayak gini, Bu, panggilkan pengacara keluarga kita, Bu. Kenapa, nah? Anak TKA tadi mencemarkan nama baik saya, Bu. Anak-anak TKB pun tidak pernah begitu. Harga diri, Bu. Aku sebagai anak terbaik TK Pertiwi tidak terima. Nah, deh. Ya udah, we, tenang ya. Apa sih harga diri itu, Masya Allah. Dimaki orang, kalau mau jujur hinaan orang yang dia sebut jauh lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Denis banyak omong kamu, dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan, banyak lain-lain. Baru dibuka satu banyak omong, tenang aja. Ya. Dan ketika dicaci juga, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Gini aja. Ya, malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Silakan dicoba. Nyebut monyong tanpa majuin bibir coba. Susah, nggak bisa. Dipuji ke sama kan? Hati-hati, kadang ada maunya muji juga. Teteh terlihat muda ya, usianya berapa sih? Muda apa kok, aku udah 32 tahun loh. Kok terlihat seperti 31,5? Ada niatnya ya, hati-hati. Dipuji ya, kalau punya suami, udah punya suami belum? Dipuji kalau suami cukur kumis. Nggak apa-apa, itulah yang penting masih ngerti ya. Cukur kumir, R sama S-nya ketukar. Bapak cukur kumis, Masya Allah, terlihat 4 menit lebih muda Bapak. Lumayan lah ya, 4 menit. Nikmatin aja udah, Masya Allah. Bagian harus dinikmati proses tua. Jangan takut jadi tua, Bu ya. Kenapa? Udah jadi soalnya, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu berkata menjelaskan, si Koko nggak tahu waktu muda ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Oke, ibu mau lebih lucu, pakai lagi sekarang seragamnya. Datang ke PI, ajib gitu. Masya Allah. Tenang aja lah, terima ya. Terima. Karena kalau tidak terima juga itu jalan penderitaan. Tidak terima kelihatan gendut, setiap kali foto tahan nafas. Ya. Pasti lihat kenapa wajah si ibu ini biru begini ya. Ngap. Lah, tenang aja. Survei ya. Kalian kalau di foto 10 orang misalkan. Yang 9 bagus semua, senyumnya udah cantik. Tapi kalian merem sendiri. Mau diulang nggak fotonya? Ulang ya? Patokannya jadi wajah sendiri ya. Oke. Lalu foto yang kedua, yang lain 9-9-nya merem, tapi kalian bagus senyumnya sendiri sempurna. Apakah yang itu yang diupload? Terima kasih telah jujur ya. Insya Allah, egois. Capek lah, istilah. Yang penting Allah suka aja. Jadi mau apapun jalannya, nanti pola hidupnya berubah. Makanya tadi kalau ada mukodimah dari setiap acara selalu disebutkan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan memang dua itu yang paling nikmat. Satu, iman dan Islam itu tidak punya potensi jadi dosa. Ada orang di neraka ngobrol, kenapa kamu masuk sini? Saya iman Islamnya bener sih, nggak ada. Ya. Dan iman Islam itu luar biasa. Saya tidak sebut nama daerahnya, tapi masih di Indonesia. Tapi di situ masih terpencil, ya. Belum ada internet, belum ada teknologi, listrik pun belum masuk, jadi agama pun belum masuk. Jadi di situ kalau ada orang meninggal karena mereka nggak punya tuntunan, jadi keluarganya kumpul, nanti jenazahnya dimakan bareng-bareng sama keluarganya. Karena bagi mereka katanya, jadi biar bisa dia menyatu dengan kita. Padahal nggak, lewat usus doang keluar lagi, ya. Tapi itu terjadi, ya dibilang aneh, tapi karena memang mereka belum tahu. Ya kita di sini hidupnya dianggap beradab, orang yang beradab dan punya kelas, punya wibawa, punya segala-galanya. Kalau memang kayak kita udah ada petunjuknya ya. Kita kenal Islam, ya Allah, Islam tuh nyampe diatur, perkara pipis, perkara pakai sendal, ada aturannya, lengkap sempurna. Jadi iman dan Islam itu nikmat yang luar biasa. Tapi saya tanya, kenapa memang yang disebut hanya iman dan Islam?
Emangnya punya harta nggak nikmat? Punya jabatan nggak nikmat? Ternyata kenapa itu semua tidak jadi nikmat? Karena memang itu semua masih punya potensi jadi dosa. Ada orang masuk neraka gara-gara hartanya, gara-gara jabatannya, apalagi ya. Makanya berarti semua itu yang sedang ada pada diri kita sejatinya belum tentu jadi nikmat, tapi masih jadi berupa ujian. Ulangi. Ya. Contoh, nanti tiba-tiba di SMS sama si bos. Ya, selamat ya kamu naik gaji. Naik gaji nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Naik jabatan nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Kalau malah tambah zolim, ya musibah. Ya. Motor hilang, musibah tidak? Ujian. Kalau gara-gara itu bisa jadi nikmat nggak kok? Bisa. Kalau misalkan gara-gara motornya hilang, tambah rajin ibadahnya, tambah rajin sholat, ya. Diputusin pacar, sama, ya. Ada yang berpacaran di sini? Putusin ya, putusin, disuruh koko gitu. Nggak ada yang ngaku ya. Nah, ya udah pertanyaannya diganti. Kalau ada yang kalian tahu mereka sedang berpacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Insya Allah. Kok tapi kan sedih kehilangan. Kok boleh nangis nggak? Boleh nangis. Nangis kita tapi ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda ya. Nangisin masalah, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar, kenapa diputusin pacar nangis? Sejam sebelum diputusin saya beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max. Kaya banget ya, Masya Allah. Udah gitu 1 jam kemudian diputusin, Masya Allah. Jadi sedihnya karena masalah. Ada lagi yang diputusin tapi sama nangis. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Iya, karena ketika aku selama aku sedang bersamanya, aku melupakan penciptanya. Dia nelpon tengah malam minta dibeliin makanan, berangkat saya hujan-hujanan. Giliran Allah Tuhan kami menyeru untuk menggapai kemenangan, hayya 'alal falah, aku cuek-cuek saja ya. Padahal anggaplah dia mencintaiku, dia tidak menentukan surgaku. Jangankan dia, satu dunia bersekutu untuk menyelamatkan kita nyampe surganya Allah, yang punya surga nggak kasih izin, nggak nyampe demi Allah ya. Maka itu yang dia sesali ya. Masya Allah. Udah weh, tenang mah, bahagia mah gampang lah. Dan hijrah itu sesuatu yang harus mau nggak mau, nggak ada yang maksa sih. Ketika kita maksiat juga tidak langsung ada petir menyambar, walaupun ada hukumannya nanti ujung-ujungnya. Tapi toh ketika ngakunya dia waras, ngaku pengen bahagia, tapi tidak mau mendekat kepada sang pemberi kebahagiaan, kan jadi lucu juga. Kayak misalkan gini nih, ada 2 gelas. Satu isinya susu, satu isinya racun. Yang mana yang diambil? Susu. Kenapa tidak ambil racun? Dihalangin sama akal. Saya makan racun mati. Ya. Terus ketika akhirnya Allah menurunkan Rasulnya, menurunkan agama yang menunjukkan bahwa kamu ikut jalan ini kamu selamat, kita taatnya bukan Allah yang untung, kitanya yang untung. Kamu ikut jalan yang ini, kamu berbuat dosa, satu dunia kafir seluruhnya, Allah juga nggak rugi. Yang rugi pelaku kemaksiatannya. Terus udah jelas jalan kebahagiaan yang itu, kita tetap nggak mau pilih jalan yang itu, kan asa aneh ya. Kayak udah jelas dikasih tahu, nih ini susu, ini racun, yang ini sehat nih buat kamu nih, yang ini bakal bikin kamu mati nih. Oh masa sih, coba we diminum racun. Oh iya ya mati, gitu ya. Enggak lah, Allah tentuin ya. Mau stres pengen mati juga kata Allah nggak mati, nggak bisa. Ada orang udah tiduran di rel, keretanya lewat malah tetap nggak mati karena salah tiduran yang lewat rel sebelahnya ya. Ya begitulah kalau belum saatnya. Sama terkait rezeki juga. Tadi habis kajian sama juga dapat cerita dari ulama terdahulu. Karena salah satu yang bikin kita belum akan mati itu karena rezeki yang sudah Allah tentukan di alam rahim itu belum kita terima semuanya ya. Ada kisah dari ulama yang bisa dipercaya, beliau sikoh, kisahnya nyata. Ada orang tenggelam di sumur, tolong diselamatin kan, nyampe ke atas. Setelah udah nyampe atas buat tenangin, nih kamu minum dulu segelas susu, minum. Akhirnya diajak ngobrol, kamu kenapa bisa jatuh ke sumur?
Dia juga bilang, ya saya juga nggak tahu kenapa jatuh di sumur. Tadi saya cuma berdiri di sini, jatuh lagi gara-gara diperagain. Pas jatuh yang kedua, mati. Tar dulu kok. Jadi pelajarannya apa? Kata ulama itu teh, lihat dia kata Allah masih harus ada rezekinya segelas susu lagi. Dia harus keluar dulu dari sumur untuk menjemput rezeki itu. Setelah rezekinya udah selesai dijemput semua, udah saatnya mati. Jatuh lagi, ke sumur mati. Ya. Itu ya, insyaallah akan mati ya. Udah cukup segini dulu. Sisakan waktu mungkin ada yang didiskusikan, disampaikan, atau barangkali saya salah menyampaikan, tolong diingatkan ya. Punten kajiannya dibikin ringan-ringan karena tadi wajahnya kayak stres dengan beban pekerjaan ya. Jadi dibikin yang sederhana dulu aja ya. Insyaallah biar gak pusing. Wallahu a'lam bishawab. Dikembalikan dulu kepada siapa? Telepon. Ini izin boleh saya minum? Iya, boleh. Ya, menarik ya perjalanan Koh Dennis Lim. Beliau ternyata pernah satu gedung sama kita. Bagi rekan-rekan, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, mungkin Koh Dennis bisa cerita terkait dengan ini kok. Tadi sempat disampaikan bahwa tadi minumnya tangan kanan ya, cuma di kalian akan munculnya di kiri. Ternyata banyak uang ataupun punya sesuatunya segalanya itu tidak buat kita tenang gitu kan. Ternyata yaitu membuat salah satu titik balik lah untuk Koh Dennis bisa hijrah gitu. Nah cuma perjalanan ke sini kan tentunya godaan juga masih banyak gitu ya Koh. Ya. Nah bagaimana Koh Dennis bisa membentengi lah kira-kira yang menjadi motivasinya untuk bisa kita sama-sama istiqomah gitu, karena insya Allah kita semua pengennya jadi muslim yang kafar kemudian istiqomah gitu. Nah, mungkin Koh Dennis bisa sharing. Baik, bismillah insyaallah. Kalau masalah godaan akan selalu ada ya, karena ujian masalah selagi masih hidup pasti ada. Dan kayak misalkan laki-laki secara fitrah tertarik sama wanita, yaitu fitrah manusiawi. Yang akan dihisap itu cara menyalurkan rasa cintanya. Kalau pacaran baru jadi masalah, kalau dengan cara yang halal nggak jadi masalah. Jadi untuk menjaga itu semua, yang pertama yuk kita gunakan fasilitas yang Allah berikan, yang insya Allah semua punya, yaitu akal ya. Tadi kita sudah bahas berkali-kali bahwa yang untung kita juga kalau taat, yang rugi kita juga kalau kita tidak taat ya. Udah gitu, selama ini kita juga udah berusaha ngejar yang kita suka, belum bahagia-bahagia juga, itu harus berapa kali kecewa dan sakit hati lagi dulu baru kita percaya bahwa oh gini ya ngadap ke makhluk atau kepada selain Allah mah, kepada Allah doang tidak akan kecewa. Karena kalau misalkan, kenapa jadi bahas akal kok? Karena kalau nggak ada akal ya tidak dikenai kewajiban syariat. Ada orang gila nggak wajib sholat ya. Jadi kalau misalnya masih ada akalnya, makanya dikenai kewajiban. Satu, ke arah sana. Dua, kalau saya nyikapinnya dengan cara ingat dosa-dosa sendiri. Dalam artian gini, ketika kadang ujian futur pasti akan ada. Tapi ketika pengen futur, dan bahkan setan ngasih was-was gitu. Yang lain juga nggak sengoyo itu, seberupaya gitu, seberusaha setaat itu gitu. Maka tinggal dijawab sendiri dalam hati bahwa mereka, anggaplah dia cuma 5 waktu, itu pun zuhurnya 5:30, asarnya 5:30, dan tanpa pernah duha seumur hidup, tanpa pernah tahajud seumur hidup, tidak berdakwah juga, dia bisa nggak ke surga? Bisa insya Allah. Kenapa? Kayak yang saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Diri ini yang layak Allah matikan detik itu juga waktu tinggal di sana. Allah malah tidak cuma memberikan kesempatan, malah diizinin pulang, ketemu guru-guru yang soleh, dipertemukan dengan kalian yang soleh-solihah, diajakin ngaji, bahkan sampai ditutupin aibnya. Di sini dipersilahkan, diperlakukan dengan sopan, tidak dihinakan, tidak dicaci maki. Ya Allah, ngelihat aslinya mah nggak layak kayak gituin teh. Terus udah gitu diri ini udah mendapat semua kebaikan dari Allah itu, nggak mau ngelakuin lebih banyak, ngafal lebih banyak, belajar lebih banyak, dakwah lebih banyak, ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Kita sendiri nggak suka sama orang nggak tahu diri soalnya. Apalagi kalau kita yang jadi orang tidak tahu diri tersebut, tidak akan rela ya. Atau paling untuk membentengi, salah satu caranya yang bagi saya cukup efektif juga adalah sering-sering wisata rohani.
dijadwalin kalau perlu. Kemana? Kuburan, ya. Dulu dia lebih kaya dari saya, enggak, tuh dikubur juga, nggak dibawa semua-muanya. Atau kalau di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih, di Dokter Junjunan ya, atau di Pasteur situ, atau di ada RKI Rumah Kanker Indonesia yang di Surabaya, itu ketemu apa nanti sama orang yang udah divonis dokter usianya 6 bulan lagi, atau anak umur 3 tahun penyakitnya bukan sakit kepala tapi tumor otak, bocor jantung, hidrosefalus. Pokoknya datang ke situ tuh seketika masalah kita langsung jadi receh weh. Jadi nanti malu sendiri. Sebelum kesini aku habis kesel marah-marah gara-gara push rank kalah wae banting handphone. Nah, malu atuh ya. Gitu nyampe sana ngelihat, oh tapi malah mereka bisa lebih bahagia. Itu amat sangat menghidupkan hati ya. Jadi ya itulah bismillah, itu salah satu yang kami lakukan untuk membentengi, walaupun juga tentu perlunya ilmu ya, jadi tahu mana yang boleh mana yang tidak, mana fadilah keutamaan dari suatu amalan sehingga lebih termotivasi dan lain-lain. Tapi itu salah satu benteng ya. Karena hati-hati, kata Imam Al-Ghazali, salah satu dosa paling besar yang tidak terasa adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Gara-gara apa kita ngerasa aman? Karena tadi sudah sholat, karena hari ini udah sedekah, karena hari ini udah baca Quran. Yakin keterima? Gak tahu. Kadang kita berani WPD gitu. Orang Nabi Adam diusir dari surga aja gara-gara satu dosa. Emang kita dosanya cuma satu yang pengen ke surga? Enggak. Tapi kadang pede dulu aja. Ya. Maka ya Allah, segitunya ya. Maka untungnya Allahnya maha baik ya. Mudah-mudahan kita bisa terus beramal soleh insyaAllah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Lagi? Baik, bismillah. Bicara masalah ilmu agama itu yang saya tahu, bahkan nggak cuma ilmu agama ya, ilmu apapun sejatinya kita baru bisa kuasai itu bukan dari IQ atau pintar atau cerdas atau kecepatan menghafal kita, tapi yang maha pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya sama kita. Jadi kadang yang ada upaya memang yang mesti kita lakukan agar supaya Allah mau nitipin. Dan kadang pun setelah akhirnya punya ilmunya, ilmu itu bukan sekedar banyak tapi berkah. Karena kalau misalkan ilmunya tidak berkah, koruptor teh pinter-pinter pak ya. Ilmunya banyak tapi tidak berkah. Terus gimana tuh berarti terus caranya? Bukunya ada namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama, cara manajemen waktu para ulama ya. Memang cara mereka manage waktunya luar biasa. Sehari yang 24 jam itu berkah luar biasa. Tapi kalaupun akhirnya kita ke ayat Al-Qur'annya, misalkan bisa di Quran surat kedua Al-Baqarah 282. Ini ayat paling panjang nih, satu halaman, satu ayat doang. Walaupun itu tentang hutang piutang, tapi ditutup oleh Allah dengan firman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Maksudnya jadi gimana? Yuk, push. Kata guru kami, paksain. 5 waktu udah mulai nih, paksain mulai tahajud. Mulai duha. Duha 6 bulan udah gak pernah bolong, mulai tahajud. Tahajud udah gak pernah bolong, mulai ke Quran. Sehari sudah 1 halaman, mulai setengah juz. Udah rutin setengah juz, mulai 1 juz. Tapi kudu ngepush terus, bismillah insyaAllah. Nanti Allah yang mengajari. Karena Allah tahu nih, dan juga dulu bahkan ada guru pernah bilang kayak gini. Waktu paling singkat untuk membuat seseorang itu menjadi ulama, waktu paling singkatnya itu insya Allah bisa dalam 5 tahun. Tapi ya ditolong Allah. Ketemu guru yang tepat, metode yang tepat, urutan belajar yang tepat. Intinya perlu ditolong Allah. Apa upaya kitanya? Buktikan bahwa kita benar-benar berupaya untuk kepada Allah. Dalam artian gini, kok saya beneran sibuk? Saya direktur, saya komisaris di situ, saya juga direktur dari perusahaan yang lain. Waktu kosong saya sehari itu benar-benar hanya setengah jam misalkan. Tapi kita buktikan si setengah jam itu benar-benar hanya untuk Allah. Baca kitab misal, nanti Allah yang bisa jadikan setengah jamnya baca kitab orang itu bisa jadi lebih berkah dan lebih manfaat dan nyangkut di kepala daripada orang yang sehari belajarnya 5 jam, 6 jam tapi ya lehe-lehe udah nyantai. Ya kadang kan kita akhirnya karena kelihatan nanti oleh Allah ngebuktiin dirinya atau enggak. Waktu kosongnya 5 jam nih, tapi akhirnya yang dipakai untuk Allahnya berapa sisanya Netflix misalkan gitu ya. Ya
Mereka orang-orang yang sebegitunya gitu ya nge-pushnya. Sampai kadang kalau dihitung lagi waktunya benar-benar sedikit, tapi kalau Allah sudah pengen berkahi karena kita benar-benar segitu berupayanya, niatnya pun lillahi taala. Kalau Allah udah pengen nitipin ilmunya, udah istilah. Sisanya ya pertolongan dari Allah. Dipertemukan guru yang tepat, bisa belajar sendiri dengan kitab-kitab yang ada, dikasih keinginan untuk membaca, ya. Nah, istilah sekarang ini pun udah suatu kebaikan yang luar biasa, Pak. Berapa ribu ulama nih ngumpul di sini, Pak, dalam satu handphone. Kita tinggal lihat asal ada kuotanya ya, pengen yang mana gitu ya. Tapi masalahnya kan kadang sesuatu yang sia-sia lebih menggoda, ya. Sama paling kalau ada lagi yang bisa dilakuin, salah satunya katanya adab kepada guru. Makanya kayak misalkan Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Kahfi ketemu Nabi Khidir. Ini salah satu adab dari sekian banyak ya. Di situ tuh Nabi Musa jelas-jelas komplain berkali-kali sama gurunya. Gak sependapat. Tapi berapa kali pun dia gak setuju sama gurunya, gak pernah sekalipun ninggalin gurunya. Kapan pisah sama gurunya? Ketika kata gurunya, ini perpisahan kita. Kita Pak bandingin sama adab orang tuh anak-anak zaman sekarang ke guru, Pak. Anggaplah kadang, mau belajar apa? Kita kaya nak, panggil gurunya ke rumah. Gurunya udah mau, udah relain waktu luang. Seenaknya sekarang kita libur, karena ada traktiran dari teman-teman gitu ya. Salah satu adab yang kudu bisa amalkan, jangan sekali-kali pernah libur kalau bukan gurunya yang minta libur. Nah, coba praktekin itu dulu Karena kalau enggak berkah nanti Pak ilmunya, Pak. Kalau memang harus ada uzur, ada masalah, silakan izin baik-baik. Gurunya ridho baru silakan. Ya, kalau gurunya ternyata nggak ridho ya bisa hilang berkahnya itu. Apalagi kalau sekarang cuma gara-gara nyubit anaknya, anak muridnya, siapa gurunya yang dipenjara. Kalau kata guru saya Ustadz Budi Asari, ini kiamat pendidikan katanya. Dulu Muhammad Al-Fatih pernah dipukul tanpa salah, Pak. Sampai akhirnya jadi sultan, baru beliau berani nanya kepada gurunya. Saya ingat saya dulu pernah dipukul tanpa salah. Saya pengen tahu sekarang alasannya. Kata gurunya, saya sudah bertahun-tahun menanti kamu nanya itu. Alasan saya mukul itu adalah, ya emang gak ada salah. Tapi karena pengen menunjukkan bahwa kamu sakit hati kan. Kamu ingat terus kan bertahun-tahun kan sama kezoliman tersebut. Begitulah. Kamu sekarang udah jadi pemimpin, jangan sekali-kali zolim ke orang. Pasti orang akan ingat sampai kapanpun. Ya. Itu Masya Allah, Alhamdulillah muridnya soleh, gurunya soleh. Makanya gitu. Coba kalau misalkan muridnya nggak soleh, udah dipenjara mungkin gurunya. Masya Allah. Tapi ya Masya Allah, itulah bentuknya ya. Ketika adab kepada ahli ilmu di ini kan, Allah ridho menitipkan ilmunya, jadi insya Allah. Mau belajar dari manapun dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Azan itu teh. Selamat berbuka puasa ya. Nanti kembalikan dulu, silakan tafadhol. Baik, bismillah. Sekaligus langsung ditutup. Baik, bismillah. Semua pengen tenang, semua pengen bahagia. Pasti itu mah ya. Nah, kalau pengen itu semua didapat, maka lihatlah semuanya pakai kacamata iman aja. Karena kalau misalnya udah pakai kacamata iman, semuanya pasti baik, nggak ada yang rugi. Tapi kalau ditanya, apa sih yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya pahit seperti apapun, tambah dekat, demi Allah itu kebaikan. Mau bentuknya disukai hawa nafsu kita seperti apapun, bikin kita tambah jauh dari Allah, demi Allah itu musibah. Ya, jadi kejar Allah aja. Nanti Allah yang mudahkan segala-galanya. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.